Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan fasilitas pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, pada Senin siang 13 Maret 2023. Peresmian tersebut ditandai dengan pemukulan kentongan dan penandatanganan prasasti yang ada di depan Candi Bentar di Manikmas Besakih. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan dirinya mengaku sangat bahagia bisa berada di kawasan Pura Agung Besakih ini. Pura ini sangat disucikan bukan saja oleh umat Hindu di Bali, tapi umat Hindu di seluruh Nusantara. Menurut Joko Widodo, pengunjung yang semakin banyak tanpa adanya penataan, kedepannya diyakini akan menimbulkan kesemrawutan dan ketidaknyamanan. Untuk itu, pada 2021 pihaknya memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bersama pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan penataan terhadap kawasan Pura Agung Besakih ini. Lebih lanjut dikatakan Jokowi, setelah diresmikannya bangunan itu pihaknya meminta pura dan infrastruktur yang lainnya harus dijaga dan dirawat penuh dengan hormat, sehingga umat Hindu dan pengunjung bisa merasakan aura kesucian Pura Agung Besakih. Kepala negara mengingatkan bahwa penataan kawasan Pura Besakih menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Hari ini saya sangat bahagia berada di kawasan Pura Agung Besakih, pura yang sangat disucikan, pura yang sangat disucikan bukan hanya oleh umat Hindu di Bali, tetapi juga oleh umat Hindu di seluruh Nusantara. Pura yang suci ini harus kita jaga, harus kita rawat dengan penuh hormat, sehingga umat Hindu dan pengunjung yang datang ke Pura Agung Besakih bisa merasakan aura kesuciannya. Karena dengan terjaganya kesucian, terjaga kebersihan, terjaga kerapian, sekaligus menjadi juga tempat yang indah. Dan saya tahu sejak dulu pengunjung di Pura Besakih ini sangat banyak dan selalu ramai. Apalagi kalau sedang ada upacara besar, terutama di upacara Betara Turun Kabeh yang diselenggarakan setiap sasi Kadasa. Umat Hindu dari berbagai penjuru akan berbondong-bondong datang untuk melakukan persembahyangan. Gubernur Bali Wayan Koster sempat mengungkapkan bahwa proyek tersebut telah menelan biaya sedikitnya 911 miliar rupiah, yakni 428 miliar dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di APBN serta 483 miliar dari APBD Provinsi Bali. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan selamat datang serta menghaturkan terima kasih atas perkenan Bapak Presiden beserta Ibu menghadiri acara peresmian fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem, Bali. Mohon izin kami melaporkan kepada Bapak Presiden, Pura Agung Besakih yang terletak di lambung Gunung Agung merupakan tempat pemujaan utama, pura kayangan jagat terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teks susastra Bali, baik yang tersurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama Tolangkir, yang berarti Dia yang Maha Tinggi, Maha Mulia, sekaligus Maha Agung. Pura Agung Besakih disebut sebagai Huluning Bali Raj, artinya hulu kerajaan Bali, sekaligus juga Madyanikang Buwana, pusat dunia. Karena itu, Besakih pada masa kerajaan Bali kuno dikategorikan sebagai kawasan Hile-Hile Hulundang ing Basuki, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahian hidup atau Basuki di hulu Bali, yang dilarang atau dipantangkan hile-hile untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapapun. Peresmian fasilitas pelindungan kawasan suci Besakih ditandai dengan pemukulan kentongan dan penandatanganan prasasti yang ada di depan Candi Bentar di Manikmas Besakih.
Sejumlah penataan kawasan suci Besakih meliputi restorasi dan pengembangan tempat suci, tempat parkir yang dapat menampung hingga 250 unit bus, serta gedung parkir berkapasitas 1.541 unit kendaraan roda 4 dan 1.268 unit kendaraan roda 2. Dibangun pula fasilitas untuk menampung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM berupa 272 kios dan 198 los, 274 bilik toilet gratis, kendaraan listrik, angkutan antarjemput gratis, serta sejumlah fasilitas pendukung seperti balai wantilan, gedung audiovisual, dan gedung kreativitas. Turut mendampingi Presiden dalam menghadiri peresmian tersebut adalah Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Bali Post melaporkan.